saudara. Tapi saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung. Dalam berita tersebut menginformasikan bahwa Jepang kalah dari Sekutu. Maka dari itu saudara-saudaraku, Indonesia sekarang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah menyerah. kita harus memanfaatkannya. Setuju sekali. Ya, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua pergi meminta ke Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan kemerdekaan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bu Fikana dan Caibu, kalian harus segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan anggota lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Fikana, dan Haris tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pakistan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Barusan kami mendengar berita bahwa Jepang kalah dari Sekutu. Maka dari itu kami ada di sini dan kami tadi pagi bersama para golongan muda berkumpul untuk mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah kami semua setuju agar Bung Hatta dan Bung Soekarno segera menyusun teks proklamasi. Tidak, kita tidak langsung saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus melakukan pertemuan dengan PKI terlebih dahulu. Ibu, PPKI adalah rujukan Jepang. Kita tidak boleh membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam rapat PPKI. Kemerdekaan Indonesia haruslah atas dasar perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas dasar pemberian bangsa lain. Kita seharusnya membicarakannya dalam sidang PPKI karena PPKI merupakan badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tapi kalau sebelum Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, kita bisa memerdekakan bangsa, kita bisa memerdekakan bangsa kita sendiri. Jepang sendiri bahkan sudah kalah dan menyerah terhadap Sekutu. Kekuatan sekeliling ini tidak dapat mengalahkan armada Jepang. Hei Bu, coba kalian jelaskan bagaimana cara kalian mempertahankan dan melindungi para anak-anak dan wanita. Yang hanya adalah percuma darah saja. Bagaimana cara kita agar mempertahankan kemerdekaan ini? Terus bagaimana cara kita berdiri di atas kekuasaan kita sendiri? Ibu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan masyarakat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah waktu yang sudah ditunggu selama ini. Baik Pak, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Fikana, Darwis, Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi apa yang terjadi ini. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita melawan Sekutu yang hendak menguasai negeri kita kembali. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan, baiknya kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan jurubicara Sultan Syarif untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Bapak
dengan kalian. Ini sudah jadi keputusan para pemuda. Kami yang membawa anda dan kehormatan Gerayan Tempo. Sebenarnya apa mau kalian sedang sudah kemana? Saat ini ada tukang serang untuk memastikan pemerintahan. Bukan? Bunga, ternyata engkau juga ada di sini. Iya, mereka membawa kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan Mbak? Iya, benar. Sekarang sebenarnya apa yang terjadi? Begini, kami ini berdua sedang memastikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saja tepat untuk memastikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kalian begitu yakin dengan berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan waktunya. Ini para pemuda melaksanakan kemerdekaan Indonesia dengan jerih payah kita sendiri, bukan karena hadiah dari bangsa lain. Mereka atas kerja Jepang masih kita butuhkan. Kita bisa dikata lagi. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Said Dimeli, dan BM yang untuk merumuskan naskah proklamasi. Jadi, bagaimana naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lebih baik, saya pergi. Lanjutannya, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945, Wakil Indonesia. Apakah kita semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir dan menandatangani? Saya rasa terlalu banyak. Menurut saya, Bung dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan orang Islam mereka sholat 17 selama 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini Jumat 17 Agustus 1945? Setuju, lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakan? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Bukan seperti naskah ini. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Iya, Ya, Bu. tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik. Seluruh rombongan yang berada di rombongan pun langsung meninggalkan tempat. Jumat pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati rombongan sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjadi. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya.
dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun, di dalam hati kita menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dilaksanakan dengan seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Sekian drama